bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Di situ terdapat sumur. Yesus sangat letih dalam perjalanan dan ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makan. Ketika perempuan Samaria itu datang kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, seorang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau jauh lebih besar daripada bapa leluhur kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa saja meminum air yang aku berikan kepadanya, tidak akan haus sampai selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai hidup kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Saya kini tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya pun akan tiba, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu
percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Injilnya panjang pagi ini. Saya pernah bercerita, suatu kali saya mengajar komuni pertama begitu di salah satu gereja. Kemudian saya bertanya kepada anak-anak tersebut, kitab sucinya orang Katolik disebut Alkitab. Mereka menjawab gitu. Untunglah mereka menjawab Alkitab serempak. Lalu ada berapa perjanjian dalam Alkitab? Dan mereka ada 2 orang dengan pede menjawab 4 perjanjian dalam kitab suci, dalam Alkitab. Banter, pede, semangat. Gak apa-apa lah benar. 4 frater. Oh, ada 4. Yang satu jawab 2, yang satu jawab 3. Loh, yang benar yang mana? 4. Dia masih yakin dengan dirinya. 4, pokoknya 4. Oh, 4. 4 itu apa saja dalam Alkitab? 1, perjanjian lama. Benar, selamat. Lalu yang kedua, perjanjian baru. Benar. Loh, yang sisanya apa? Yang satunya lagi, perjanjian nikah. Saya kaget. Oke. Yang keempat apa? Perjanjian utang. Dia menjawab begitu. Saya karena orang komuni itu kan usia 4 SD, nggih. Saya tanya, kamu tahu perjanjian nikah, perjanjian utang dari mana? Anak ini pede, di TikTok. Para saudara yang terkasih, jangankan anak-anak, kita sendiri juga kadang belum tentu menyentuh Alkitab kita. Karena mungkin orang-orang tua mungkin berpikiran, alah semboya anakku, sudah tidak punya harapan untuk mendidik iman anak-anak. Hari ini, dalam bacaan pertama, dengan sangat tegas dikatakan, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Belanda. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Ketika mereka keluar dari penjajahan lewat padang gurun, siapa yang memimpin? Musa. Musa memimpin mereka keluar lewat padang gurun. Sudah diselamatkan Allah, sudah ditolong Allah, bangsa Israel masih menggerutu. Menggerutune pripun? Musa, kenapa kamu membiarkan kami mati kelaparan, kami kehausan di padang gurun? Mana Tuhan yang katanya membebaskan kami? Di mana Tuhan? Masih menggerutu, masih menghujat Tuhan, dan masih tidak percaya pada Tuhan. Lalu Musa mengeluh kepada Allah. Tuhan Allah, ini
bangsa yang kau pilih ini, Tuhan Allah, mereka menggerutu, mereka mengeluh, mereka ngeyel, mereka menghujat Engkau, dan mereka tidak percaya kepada Engkau. Lalu akhirnya dipukullah tongkat itu ke batu, lalu jadi malin kundang. Jadi air, muncullah air. Jadi mereka kehausan, lalu Musa memberikan air itu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, air yang diberikan itu adalah air yang bisa membuat orang haus lagi. Air apa toh, Keter? Comberan, bukan. Ngecembang juga bukan. Air yang diberikan itu adalah air yang mengalir. Tapi bangsa Israel, mereka masih menolak Allah, mereka masih tidak percaya pada pertolongan Allah. Lah, gereja kita punya 3 keutamaan teologal, 3 keutamaan ilahi. Iman, harapan, kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Oke, suatu hari nanti akan mati kan, bersama-sama kita suatu hari nanti akan mati. Santo Petrus di pintu surga bawa buku ngoten nggih, ngecek. Frater Christo, iman. Kamu punya iman? Punya, Santo Petrus. Buktinya apa? Oh ya, ini ada catatannya. Kamu ikut APP meskipun golek senderan ning tembok sampai ngantuk-ngantuk, dibelani udan-udan ikut APP pendalaman iman. Oke, kamu punya iman, seret cawang. Kamu punya kasih? Oh, di sini ada. Kamu sering ngasih orang ini, sering memberi ini, memberi itu, membantu ini. Kamu dapat kasih. Tapi kita orang Katolik seringkali mengabaikan harapan. Harapan seringkali kita abaikan. Seperti bangsa Israel, mereka hampir tidak punya harapan ketika di padang gurun. Iman sering dapat dari APP ke gereja, kasih sering dapat, mengasihi. Harapan, di mana harapan kita? Orang yang punya harapan hidup dengan cara yang berbeda dengan orang yang tidak punya harapan. Orang yang punya harapan, mereka akan berbeda cara melihat dunia dengan orang yang tidak punya harapan. Orang yang tidak punya harapan melihat semuanya pesimis, alalah paling yo ra iso, alalah paling gagal, alalah percuma. Selalu dia pesimis karena tidak mempunyai harapan. Sementara itu, orang yang punya harapan melihat segala sesuatu dengan indah. Dan hari ini, para saudara yang terkasih, bacaan Injil, ada seorang perempuan Samaria duduk di pinggir sumur. Datanglah Yesus. Untung Yesus tidak jelungup kayak perempuan. Karena perempuan ini duduk di pinggir sumur. Dan dia perempuan Samaria. Menimba air pukul 12 siang. Bisa dibayangkan, awan-awan beduk dobol. Kenapa orang ini menimba sumur? Menimba air di sumur, siang-siang. Kenapa? Karena orang Samaria kemungkinan besar dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Samaria ini sudah kawin campur, jadi mereka sudah tidak murni Yahudi. Mereka dianggap kotor. Karena biasanya ibu-ibu ini ngumpul, nimba air, ambil ngumpul, ngerasani si A, si B. Nah, perempuan Samaria menghindari perkumpulan ini, siang-siang dia datang ke sumur untuk menimba supaya sepi. Lah, kok Tuhan Yesus datang dan mengatakan, "Aku akan memberikan kepadamu air hidup." Tapi perempuan Samaria ini tidak percaya kepada Tuhan. Bagus sekali kata-katanya. "Tuhan, Engkau tidak mempunyai timba.
Tuhan, Engkau tidak mempunyai timba. Perempuan ini adalah kita semua. Tuhan, saya punya harapan ke depan ini, itu, saya punya angan-angan seperti ini, itu. Lalu kita sendiri berkata kepada Tuhan, tapi Tuhan, Engkau tidak punya kekuatan dalam hidupku. Engkau tidak punya timba dalam hidupku. Bagaimana mungkin Tuhan menyelamatkan kita? Kita hampir menyerah dan tidak mempunyai harapan. Itu sebabnya, bacaan kedua, Rasul Paulus mengatakan, semoga Anda ingat ini sepanjang segala abad. Kata-katanya di mau. Nah ini. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan. Ini Santo Paulus yang mengatakan. Paulus setelah menjadi orang kaya, dia menjadi pengikut Kristus, dia mengalami penganiayaan, bahkan mati menjadi martir, dia tidak kehilangan harapan. Dan dia percaya, dia mengatakan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Oleh sebab itu, para saudara yang terkasih, semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang yang mempunyai pengharapan hidup dengan cara yang berbeda dengan mereka yang tidak punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan melihat sakitnya, melihat pencobaan yang dialaminya, melihat semua harapan-harapannya gugur, melihat semua kesakitan yang dia alami bukan sebagai sebuah kejatuhan. Orang yang punya harapan, dia percaya dalam doa, dia percaya pada orang lain, dia menaruh harapan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita menjadi seperti pemazmur hari ini. Bukan Mas Evan, pemazmur hari ini. Singkirkanlah penghalang sabdamu. Semua yang membuat kita tidak berharap kepada Tuhan, semua yang membuat kita sulit percaya pada sabda Tuhan, singkirkan mereka. Dan cairkanlah hati yang membeku. Hati kita yang membeku semoga dicairkan. Dan kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Baik untung maupun malang, sehat maupun sakit, kita menjadi orang yang punya pengharapan. Dan pengharapan itu adalah air kehidupan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.